video penyuluhan ini saya akan menjelaskan tentang osteoporosis pada lansia. Pada video penyuluhan ini, tujuannya yaitu memiliki dua tujuan. Yang pertama tujuan secara umum, yang kedua tujuan secara khusus. Tujuan secara umumnya yaitu para lansia diharapkan untuk memahami dan mengetahui apa itu osteoporosis dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Dan tujuan khususnya yaitu agar kita semua dan terutama para lansia itu mengetahui pengertian osteoporosis secara benar dan tanda gejala menopause, faktor resiko penyebab osteoporosis, cara mencegah osteoporosis, dan makanan yang dianjurkan untuk mencegah osteoporosis. Udah pada tahu belum apa itu osteoporosis? Osteoporosis atau pengeroposan tulang yaitu penipisan dan penurunan densitas tulang atau massa tulang yang berkelanjutan, yang membuat tulang menjadi lebih keropos, rapuh, dan mudah patah akibat trauma kecil. Dan biasanya penurunan tinggi badan dan rasa nyeri pada punggung itu lebih sering terjadi, dan wanita beresiko lebih tinggi karena wanita mengalami berakhirnya masa haid atau menstruasi yang dinamakan menopause. Wanita ini lebih sering terkena osteoporosis. Dan osteoporosis yaitu patah tulang yang lebih sering terjadi itu di panggul, pergelangan tangan, dan tulang belakang. Namun pada tulang lain juga bisa terjadi. Osteoporosis merupakan penyakit yang sering tidak terdeteksi, bahkan hingga sampai patah tulang baru mengetahui orang tersebut mengalami osteoporosis. Dan bahkan orang-orang mengatakan bahwa osteoporosis itu yang terjadi secara alamiah itu merupakan bagian dari penuaan. Tetapi ahli medis ini mengatakan bahwa osteoporosis ini dapat dicegah, bahkan orang yang sudah mengalami osteoporosis juga bisa mencegah untuk memperlambat perkembangan osteoporosis itu sendiri. Jadi osteoporosis ini dibagi menjadi dua, ada osteoporosis primer dan osteoporosis sekunder. Osteoporosis primer ini biasanya terjadi pada wanita pasca menopause dan pria yang sudah usia lanjut tetapi belum diketahui apa penyebabnya. Dan juga osteoporosis sekunder ini terjadi akibat kelainan hepar, kegagalan ginjal kronis, kurang gerak, banyak mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan, dan banyak mengkonsumsi kafein dan juga merokok. Namun pria dan wanita dari semua ras dapat mengalami osteoporosis. Dan juga biasanya wanita yang berkulit putih dan wanita Asia, apalagi yang sudah mengalami menopause, ini beresiko sangat tinggi untuk terkena osteoporosis. Jadi ada tanda dan gejala osteoporosis, namun pada awal penyakit tidak ada gejala, dan seiringnya waktu akan ada perubahan-perubahan yang akan dirasakan, yaitu nyeri pada punggung bawah, nyeri leher, terus postur tubuh menjadi bungkuk, dan penurunan tinggi badan. Dan juga ada tanda-tanda osteoporosis. Tanda-tandanya yaitu tadi penurunan tinggi badan, terus ada terjadinya patah tulang pada pergelangan tangan, pada panggul, dan pada tulang belakang. Dan juga ada gejala-gejala osteoporosis, yaitu nyeri punggung, penurunan tinggi badan, badannya menjadi membungkuk, dan juga tulang mudah patah karena keropos, mudah rapuh kan. Jadi ada faktor resiko yang mempengaruhi osteoporosis. Pada saat kita pembentukan tulang, kita membutuhkan 3 unsur. Apa sih 3 unsur itu? Yaitu mineral, fosfat, dan kalsium. Jika kita makan, kita harus mengandung 3 tersebut. Jika tidak memenuhi 3 tersebut, maka pembentukan pada tulang kita itu tidak sempurna. Nah, salah satu utama penyebab osteoporosis itu apa sih? Yaitu penuaan. Penuaan ini membuat penurunan pada hormon, terutama pada hormon wanita. Hormon wanita itu adalah estrogen. Penurunan hormon estrogen pada wanita pada pasca menopause.
dan juga penurunan hormon testosteron pada laki-laki pada usia lanjut. Tulang juga selalu melakukan pembaruan. Tulang yang baru dibuat dan tulang yang lama dirusak. Saat muda, tubuh membuat tulang baru sangat cepat dibanding perusakan tulang lamanya, dan masa tulangnya pun bertambah. Dan kebanyakan masa puncaknya tulang di umur 20 tahunan. Akibat penuaan, masa tulang lebih cepat rusak dibandingkan pembentukannya. Kemungkinan bisa terjadi osteoporosis itu tergantung pada masa puncak tulang yang dicapai saat mudanya. Jika masa tulang pada mudanya itu tinggi, maka tulang yang disimpan itu banyak dan akan meminimalisir terjadinya osteoporosis di saat penuaan. Resiko osteoporosis itu lebih tinggi pada usia lanjut, menopause, keturunan, amenore, gaya hidup tidak aktif, diet yang kekurangan vitamin D dan kalsium, terus merokok, dan terlalu banyak minum alkohol, dan sebagainya. Dan juga faktor hormonal juga mempengaruhi penyakit osteoporosis. Wanita selain memiliki resiko terhadap osteoporosis pada usia tua, resiko ini juga dapat didukung dengan adanya faktor-faktor seperti wanita yang sudah tua, yang sudah menopause, terus keluarga yang memiliki riwayat osteoporosis, terus kekurangan vitamin D dan kalsium, banyak mengkonsumsi alkohol, terus juga bisa karena merokok, terus banyak mengkonsumsi obat kortikosteroid dalam jangka waktu yang panjang, dan juga waktu menopause yang terlalu cepat. Pada usia 30 tahun, wanita sudah mengambil cadangan makanan dari kalsium untuk melakukan keperluan metabolisme lainnya. Nah, pada usia 30 tahun ini wanita sudah rentan terkena penyakit osteoporosis. Maka bagi wanita pada usia 30 tahun ini dianjurkan untuk meminum suplemen kalsium. Ada nggak sih cara pencegahan osteoporosis? Wah, tentunya ada cara pencegahan osteoporosis itu, diantaranya rajin berolahraga. Olahraganya itu dilakukan secara rutin. Lalu pemenuhan berat badan yang ideal. Nah, lalu juga pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk tulang seperti kalsium dan vitamin D. Dan juga berjemur di bawah matahari kurang lebih 15 menit pagi atau sore agar tubuh kita melakukan pembentukan vitamin secara tersendiri. Dan juga kurangi cedera atau jatuh. Terus juga untuk wanita berusia 30 tahun ke atas disarankan untuk mengkonsumsi suplemen kalsium. Bagaimana sih cara pengobatan pada osteoporosis? Jadi, begini. Cara pengobatan pada osteoporosis itu tergantung pada tingkatan keparahannya. Jadi osteoporosis itu jika beresiko patah tulang, maka dokter akan memberikan suplemen atau obat-obatan yang mengandung untuk meningkatkan kepadatan pada tulang tersebut. Misalkan bifosfonat, terus ada antibodi monoklonal, dan ada terapi hormon. Dan jika diperlukan juga, penderita osteoporosis itu akan diberikan obat untuk meningkatkan pembentukan tulang. Misalkan teriparatide dan abaloparatide. Pasien juga akan dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas yang mengakibatkan cedera atau jatuh. Ada juga nih makanan yang dianjurkan untuk mencegah terjadinya osteoporosis. Di antaranya ada susu, kacang-kacangan, wortel, terus tumbuhan yang berdaun hijau, sayuran yang berdaun hijau, dan juga ada ikan. Mengapa susu? Karena susu mengandung kalsium dan vitamin D. Dan minumlah susu yang rendah lemak agar kebutuhan kalsiumnya terpenuhi, dan juga kita tanpa takut untuk kegemukan. Dan kalsium juga bisa diambil dari selain susu, misalkan ada keju, es krim, dan lain-lain. Mengapa kacang-kacangan? Karena kacang-kacangan
seperti biji labu, almond, dan kacang tanah mengandung magnesium yang dapat membentuk kalsium. Dan juga ada walnut yang kaya akan omega 3 yang berfungsi untuk menguatkan tulang. Dan mengapa wortel? Karena wortel kaya akan alpha-karotene dan beta-karotene yang dapat menguatkan tubuh dalam pembentukan tulang. Dan wortel juga lebih baik dicuci terlebih dahulu dan dimakan secara mentah dibandingkan dengan wortel yang sudah dimasak. Dan biasakan mengkonsumsi wortel setiap hari agar tubuh lebih kuat dalam mengkonsumsi kalsium. Dan mengapa sayuran yang berdaun warna hijau? Karena sayuran yang berdaun berwarna hijau itu mengandung kalsium yang sangat tinggi yang berfungsi untuk menjaga kepadatan pada tulang tersebut. Dan juga mengapa ikan? Karena ikan juga mengandung kalsium, mengandung omega 3 dan juga mengandung vitamin D untuk menjaga kepadatan tulang dan kesehatan tulang. Dan itulah penyuluhan dari saya yang berisikan tentang resiko dan tanda menopause, terus resiko dan tanda osteoporosis, faktor penyebab osteoporosis, dan juga cara mencegah osteoporosis, dan juga makanan yang dimakan untuk mencegah osteoporosis. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian penyuluhan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.